Hai guys, welcome to sini Bar. Sat, Hah? Kita mulai dulu videonya. Welcome to Bantai, obrolan santai. Oke teman-teman semua, balik lagi di channel kita. Ya. Channel dimana membahas tentang hal-hal yang santai, yang asik, yang unik, yang jelas gak menyenggol siapapun. Anjay, betul sekali guys ya. Hai guys, di kesempatan video kali ini guys ya, kita baru banget pulang kuliah. Pengen ngobrolin tentang keluh kesah kuliah guys ya, keseharian kuliah gitu gimana. Sih kalian semua di rumah itu pernah lah ngerasa kayak wah capek banget nih gua kuliah, wah gila nih tugas nih, Iya, gila sekali. Ya itu juga yang kita orang rasain. Ya. capek Capek asli. emang. Jadi gimana ya guys ya, ngomongin soal kuliah. Oh, barang menurut lo yang membuat lo capek di perkuliahan gitu? Iya. Kalau ini sih kalau kata gua semua mahasiswa pasti ngerasain ya. Jelas itu kayak ditabrak tugas. Nah, apalagi kita lagi nggak mood, tiba-tiba tugas banyak. Nah, bener kan? Bener banget itu pasti. Sebenarnya kalau dipikir yang bikin stres tuh kayak tugas udah mepet deadline. Nah, yang iya. itu. Tapi sebenarnya ya Bar ya, kalau kata gua tugas itu semakin mepet, semakin kita cepet kerjain. Iya, semakin cepet. Cuma kan otak Cuman panas. karena males aja sih kata Iya. gua. Cuma bikin kayak kita stres kan kayak cepet sih cepet. Iya. Cuma kan kayak otak tuh panas banget gitu dia. Iya. Apalagi kan sekarang ada OpenAI, maksudnya kita bisa belajar sendiri gitu Iya. kan. Ya itulah sebenarnya yang bikin stres tuh di situ. Karena ya menurut gue emang apalagi di awal-awal kalian masuk kuliah itu ya guys ya, kalian punya banyak teman tuh awal-awal ya. Iya. Nanti makin lama kalian pasti berkurang tuh teman. Karena karena emang kuliah itu beda sama sekolah guys. Jadi kalau kalian di sekolah itu temen udah kayak keluarga apa segala macem, kalau di kuliah beda, kalian bakalan sendiri, terus nggak ada yang ngebantu ya bisa Iya. dibilang ya. Istilahnya kayak sifat-sifat orang tuh bakal bisa kebuka lebih jelas kalau di perkuliahan. Iya benar. Terus yang bikin stres ya, rata-rata mahasiswa pada umumnya itu yang bikin stres tuh soal Percintaan. percintaan. Bener banget itu. Apalagi buat kalian mau maba nih ya kan, kayak kita orang nggak mau maba pasti ketemu cewek baru gitu kan, ketemu laki-laki baru ya kan. Kebiasaan maba nih. Pasti kalian nyariin apa pasangan gitu Iya, kan. baru-baru masuk udah kayak searching. Ganteng nih, cakep. Nah itu yang bikin kalian pasti nanti ke depannya bakal nggak mood kuliah. Karena kalau kita udah masuk ke dunia percintaan, apalagi sekelas gitu kan, Bener banget itu. terus kita udahnya putus, nah itu guys. Dan kan putus ya, terkadang orang pacaran pas perkuliahan tuh malah melalaikan tugas. Nah, Yang harusnya ngerjain tugas, tapi karena sibuk bucin jadi taruhlah kita main aja dulu gitu. ujung-ujungnya tugas nggak jadi, sama pacar itu juga nggak jadi ya kan. Iya, sebenarnya istilah support system waktu kuliah itu bullshit. Bullshit. Ya emang full support system Bar, awal-awal gitu Iya, kan. awal-awal oke. Awal-awal oke lah kan, seneng dia kuliah semangat gitu kan. Tapi ceweknya ngambek, aduh. Kuliah tinggal tugas. Soalnya ada cewek cerita kayak apa, temen gua gitu kan. Iya. Temen gua ada dulu, emang apa ya, dia tuh agak ngeyel sebenarnya. Oh, ini anak kelas ya? Anak sekelas kita. Oh iya, gua Jadi kan kita maba tuh kan. ya. Nah dia tuh ketemu sama seorang cewek di kelas. Oh iya. Terus? Cewek itu emang menurut gua kalau untuk bahan lihatan orang itu emang bagus lah gitu kan. Cuman dia ini deket sama temen gua kan. Gua udah sempet ngomongin tuh sama temen gua kan, kalau udahlah nanti dulu lah kata dia, kita kan masih maba gitu Iya. kan. Maksud gua nanti aja gitu kan ngejadiinnya. Nanti udah deket tuh di jalan kita. Cuman dia ngomong kayak cewek ini baik nih segala macem, baik. ngeyel ya. Ngeyel dia. Dan akhirnya dia orang pun jadi, akhirnya temen gua itu akhirnya putus sama cewek itu belum sebulan jadian. Parah sih. Itu si itu kan? Nah iya si itu, si dia. Ya si dia ya. Kita nggak bisa nyebutinnya karena itu terlalu berbahaya. Kita Tahu dia kan? jadi saking apa namanya, dia tuh tadinya kan bucin banget kan sama ceweknya kan. Ternyata ceweknya itu main di belakang dia. Gua tahu apa ya istilah kayak gua kan walaupun nggak temen dekat sama dia tapi kan gua deket sama kawannya gitu. Oh iya. Jadi kawan gua yang deket sama gua ini deket banget sama dia nih. Jadi gua tuh dapat sharingan gitu. Udah kayak emang ini kalau kata gua gila sih.
udah parah banget sih kalau kata gue. Udah kayak bodoh karena cinta. Soalnya dia pernah bar ya waktu itu kan, dia kan karena dia juga deket gitu kan sama gua kan. Nah waktu itu pernah kejadian tuh, jadi di mana dia kan pengen nyusulin ceweknya tuh, ya kan, pengen nyusulin ceweknya malam-malam tuh, gara-gara dia orang berantem. Akhirnya apa? Dia di tengah jalan digebuk sama orang, gara-gara dia bawa motornya ngebut-ngebut, saking kayak gue pengen apa inilah cepet-cepet nemuin cewek gue gitu. Minta maaf ya. Ternyata dia di jalan digebuk orang. Besoknya gue samperin lah tuh ke rumahnya kan, karena dia wah pikir gue dia ini kenapa nih, kata gue kan nggak masuk gitu kan. Gue samperin ke rumahnya, ternyata dia lagi tepar dia. Aduh, pas gue datang gue bawain makanan tuh buat dia, ya kan, karena dia belum makan itu. Posisinya masih pagi-pagi gitu lah. Gue datang kan, gue datang ke rumahnya, rumahnya nggak dikunci. Gue datang ke rumahnya, gue lihat ternyata dia lagi tepar. Terus pas dia bangun ngeliat gue, itu dia nanya, lu siapa? Parah banget berarti ya? Parah banget, separah itu. Palanya itu digebuk tuh sama orang. Gue nggak tahu sih orangnya siapa, kata dia sih digebuk orang gitu kan. Sampai pas gua nyebutin nama gua sebut Waril gitu. Terus dia cuman ngomong satu kata yang bikin gua sakit deg-degan gitu. Bukan deg-degan, nyesek gitu. Tiba-tiba dia ngomong nama ceweknya. Dia pengen buru-buru nemuin ceweknya. Padahal kondisi dia tuh lagi kayak gitu. Emang tolol sih menurut gue. Gila banget gitu. Bahkan gue ajak, udah makan dulu sini, makan dulu. Dia nggak mau, dia mau nemuin ceweknya. Akhirnya dia ngajak gue buru-buru tempat ceweknya kan. Padahal pala dia tuh lagi istilahnya kayak orang amnesia gitu kan, hilang ingatan gitu kan sementara kan. Karena gebukan tadi. Gebukannya pas di belakang gitu. Sampai dia tuh pas sana kan kita orang ke rumah ceweknya tuh. Gue yang bawa motor ya. Gue udah bawa motornya, dia sempet ngeberhentiin gue di tempat jualan es buah. Bukan es buah sih, kayak jus buah gitu. Kenapa tuh? Karena dia pengen beliin ceweknya jus alpukat. Padahal keadaan dia lagi seperti itu, pengen beliin ceweknya jus alpukat. Akhirnya turun lah gue dari motor kan, gue beli jus alpukat segala macam. Udah, gue berangkat lagi tuh ke tempat ceweknya. Sampai tempat ceweknya, gue telepon lah ceweknya, pakai HP temen gue itu. Tapi yang keluar temennya. Loh, mana ceweknya? Ceweknya nggak mau nemuin dia. Kenapa? Karena lagi marah. Akhirnya apa guys ya? Kuliah terbengkalai, cewek nggak dapet. Ya itulah ujung-ujungnya kalau percintaan di awal-awal perkuliahan. Parah banget ini. Lu buat ceweknya yang lihat kalau misalnya lihat video ini, coba sadar ya, mikir sedikit dari cerita ini ya. Kalau misalnya lihat, coba lu telaah lah sama cerita ini tuh gimana sih menurut lu itu? Lu hampir ngebunuh orang loh. Iya sih, cuman kalau yang kayak tadi itu sama aja ngeprank sih kata gue ya kan. Karena di awal doang gitu kan. Ternyata di belakangnya itu dia seperti ular yang sangat berbisa, suka memangsa. Kan gue sempet karena gue kan respect banget sama anak-anak kelasnya. Ya pokoknya semua yang gue kenal itu udahlah kan gue. Jadi pengen gue samper gitu kan. Karena gue denger emang kayak depresi banget tuh orang. Nah emang depresi banget dia. Gue sempet ke rumah dia. Terus kayak beberapa hari kayak gue naik tetangga-tetangga, Bu, si ini mana? Terus orang bilang, terus kayak nggak tahu tuh nggak pernah pulang nih beberapa hari ini. Ya gue khawatir kan. Ya gue coba tanya-tanya lah ke kawan-kawan deketnya. Si ini nih mana nih, kata gue kan. Terus gue dapet kabar kalau dia tuh ada nih di rumahnya si ini, udah nginep tuh semingguan. Jadi kayak gue tanya kan ke kawan gue ini, dia di rumah lu nih, kata gue kan. Terus dia bilang, ya ini udah semingguan nih di rumah gue, kata. Jadi dia karena apa? Emang ya sih kata, soalnya rumahnya itu ada di kayak tengah-tengah sawah gitu. Rumahnya itu di daerah terpencil tengah-tengah sawah. Terus di belakangnya itu ada pohon sawo kalau nggak salah. Ada lembah juga. Kareng bukit gue. Nah itu kan gue tanya, katanya depresi banget nih, katanya. Suka memangsa. Terus gue denger tuh, lu tahu kan? Orang ngerokok tau lah, aksesori ya. Apalagi orang-orang baru ngerokok tuh, wah gila kalau ngerasain sih, gila di pala itu kan pening gitu ya mungkin ya. Satu bungkus malam itu paru-paru dah bang. Gila lu kalau dibuka paru-paru dah. Kan gua kayak
nanya sih ke kawan gua kayak apa sih yang bikin lu capek waktu kuliah gitu. Terus, apa sih yang bikin lu capek waktu kuliah? Ini gua udah baca semuanya ya nih datanya. Ini dari kawan-kawan. Dari kawan-kawan kita semua dan rata-rata jawaban itu gara-gara apa? Cinta. Terus ada juga yang ngomong, gua capek jadi orang yang selalu merasa bertanggung jawab atas perasaan orang lain. Gini bro, siapa juga yang nyuruh lu tanggung jawab atas perasaan orang lain? Lu bapaknya bukan? Siapa? Apa? Ya, gara-gara itu menurut gua ini sih karena Feeling lonely. Terus kalau kan lu pernah nih kayak capek banget sih hidup gue. Terus apa tuh yang bikin lu kayak gila sih gue harus sampai kapan gitu gue capek kayak gini, gue harus bangkit. Ada yang memotivasi lu untuk bangkit itu apa gitu? Motivasi gue untuk bangkit itu biasanya awal-awal pasti dari orang tua. Kayak gue pengen nyenengin orang tua gue. Nah, jadi gue harus kuliah yang benar gitu. Iya. Ya kan? Terutama sih. Kalau gue sih yang pertama ya jelas orang tua sih. Iya sih. Sama Karena berarti gue nih orang itu orang tua banget ya. Iya, kelihatan. Orang tua banget ya kan. Terus yang kedua, gue kayak ada apa ya? Waktu gue stres itu gue ada kayak lagu yang memotivasi gue banget gitu. Apa tuh lagu? Lagu yang memotivasi lo? Lagunya ini nih, dengerin. Nah, itu dia. Cuplikan lagu dari JKT48 ternyata ya. 48. Kenapa tuh? Kok lagu itu memotivasi lo untuk bangkit gitu? karena gimana ya? Dari lirik itu kayak ku tidak takut. Gue kayak langsung gila. Gue udah berapa tahun sih ngalamin ginian doang. Masa gue harus lemah di bagian sini sih? Itu yang buat gue kayak Jadi lagu itu tuh walaupun liriknya sedih gitu kan, tapi memotivasi gitu. iya, semangat Kayak gitu buat orang tuh harus semangat gitu walaupun Iya. kamu lagi begini-begini gitu. betul itu ya, jadi makasih buat adanya JKT di dunia ini. Insyaallah. Oke teman-teman semua, mungkin ini aja ya kayak obrolan kita ya sore ini, karena kita juga baru pulang kuliah ya capek lah ya. Jadi Kita langsung buat konten. Jadi itu aja kalian kita sampein di konten kali ini guys. Buat kalian yang pengen nanya-nanya tentang kita, kalau mau gitu kan. Pokoknya kalau kalian pengen support, subscribe jangan lupa like, klik loncengnya biar kita bangun kalian sanggup aja. Kalau ada yang mau ditanyain, DM aja Instagram. Kayaknya itu aja yang bakal kita sampein hari ini. Seru banget. Makasih udah nonton. Dadah. Dadah.